Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi yang penuh syukur ini, kita bertemu dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Jumat 19 Mei 2023. Sebelum kita beraktivitas, sejenak kita akan mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada pagi yang indah ini, kami hadir di hadapan-Mu. Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, kami memohon padamu agar Engkau menguatkan dan memberkahi para lansia yang ada di tengah-tengah kita. Ya Allah, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang telah meniti perjalanan panjang dalam kehidupan ini. Engkau telah memberi mereka berbagai pengalaman, kesuksesan, dan tantangan yang mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kami memohon agar Engkau senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, berikan para lansia kekuatan fisik dan mental agar mereka tetap sehat dan kuat. Bantulah mereka melewati setiap tantangan dan keterbatasan yang mereka hadapi dalam menjalani keseharian mereka. Berikanlah mereka kebahagiaan dan keceriaan di masa tua mereka, serta karunia umur yang panjang dalam bimbingan-Mu. Ya Allah, dengan penuh harap kami mengakhiri doa ini. Semoga Engkau senantiasa memberkahi para lansia, menjaga dan melindungi mereka, serta memberikan mereka kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 9 ayat 34-35 yang akan dibacakan oleh Adik Lasko. Terima kasih kepada Adik Lasko. Subtema pada renungan pagi ini adalah pemain pendukung yang terambil dari Markus 9 ayat 34-35. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 9 ayat 34-35 yang demikian. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Seringkali kita selalu memperbincangkan soal kepemimpinan Kristen ataupun pemain utama yang berperan penting. Namun pada pagi ini pun kita akan mempelajari arti menjadi pemain pendukung dalam kerajaan Allah, karena pemain pendukung pun penting untuk sebuah keberhasilan. Dalam perjalanan mereka, murid-murid Yesus terlibat dalam perdebatan tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Mereka memperebutkan kehormatan dan kedudukan yang mereka anggap penting. Namun Yesus menegur mereka karena pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yesus memanggil murid-murid dan mengajarkan kepada mereka prinsip yang berbeda. Ia mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi yang terutama harus menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayanan bagi semua orang. Yesus mengubah paradigma dunia tentang kekuasaan dan mengajarkan sikap kerendahan hati dan pelayanan adalah ciri sejati dari seorang pengikutnya. Ketika kita menjadi pemain pendukung dalam kerajaan Allah, kita memusatkan perhatian kita kepada orang lain. Kita tidak mencari keuntungan pribadi ataupun kehormatan yang tinggi, tetapi kita melayani dengan kerendahan hati. Kita harus mengasihi dan menghormati sesama, siap memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian kepada mereka. Yesus adalah teladan pelayanan yang sempurna bagi kita. Ia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, rela meletakkan dirinya dan melayani dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dan meniru sikap kerendahan hati dan pelayanan Yesus. Menjadi pemain pendukung dalam kerajaan Allah bukanlah sikap yang rendah, tetapi adalah panggilan mulia. Kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati, mengasihi, dan menghormati sesama. Mari kita meniru Yesus sebagai pelayan yang sempurna dan mempersembahkan hidup kita dalam pelayanannya. Dalam kerendahan hati kita akan
menemukan kebahagiaan sejati dan memberkati banyak orang yang berada di sekitar kita. Marilah kita bersama-sama menjadi pemain pendukung dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada saat ini kami akan mengakhiri renungan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pengajaran yang kami terima dari firman-Mu. Engkau telah memberi kami wawasan tentang pentingnya menjadi pemain pendukung dalam kerajaan-Mu. Kami mohon ampunan-Mu atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan. Muliakanlah nama-Mu melalui hidup kami dan pelayanan kami kepada sesama kami. Bantu kami untuk selalu mengasihi, menghormati, dan melayani dengan rendah hati. Ya Allah, kami bersyukur atas teladan sempurna yang Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, yang dengan rendah hati melayani dan mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Bimbinglah kami untuk meneladani kasih-Nya setiap hari, dan jadikanlah kami alat berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kami juga mohon ya Allah, agar Engkau memberkahi dan menguatkan kami yang mungkin sedang menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup kita. Berikanlah kita kekuatan, penghiburan, dan ketabahan untuk melalui setiap situasi dengan iman yang teguh. Ya Allah, dalam kerendahan hati kami menyerahkan segala rencana, cita-cita, dan kehidupan kami kepadamu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami, dan tunjukkan kami jalan yang benar dalam mengasihi dan melayani semua. Kami berdoa semoga renungan ini menjadi berkat bagi kami dan mengubahkan hati serta pikiran kami. Jadikanlah kami pemain pendukung yang setia dalam kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap